Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah pengantar manajemen sebagai tugas evaluasi akhir semester yang beranggotakan Bambang Wijaya, Denisa Salsa Nadila Rahma, Ihsan Rian, Salma Jauja, dan Sabira Arbarengganis. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bambang Wijaya, selanjutnya oleh Ihsan Rian, lalu Sabira Arbarengganis, selanjutnya Salma Jauja, yang terakhir akan disampaikan oleh Denisa Salsa. Halo, perkenalkan nama saya Bambang Wijaya Kusuma, NPM 101 21362. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan manajemen sumber daya manusia dalam mengelola keanekaragaman sumber daya manusia. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjaannya di masa depan. Yang selanjutnya adalah yang nomor 2, proses perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia untuk masa sekarang dan masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Kedua faktor itu adalah yang pertama, proses perencanaan strategi bisnis dalam mengelola, menjalankan. Yang kedua adalah dalam kegiatan perencanaan sumber daya manusia. Itulah hal yang sangat dibutuhkan dalam penerapan manajemen sumber daya manusia dalam mengelola keanekaragaman sumber daya manusia yang mencakup dua hal tersebut yang merupakan sangat-sangat penting dan sangat-sangat vital. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah model perencanaan sumber daya manusia. Model perencanaan sumber daya manusia pada tingkat ini merupakan proses memilih dan menentukan kebutuhan jenis karyawan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam proses pemilihan karyawan sangatlah dibutuhkan dalam proses penerapan manajemen sumber daya manusia, dikarenakan proses pemilihan sangat menentukan bagaimana produksi atau pengelolaan sumber daya manusia ke depannya. Dan harus dipastikan bahwa kualitas dan kuantitas itu harus diperhatikan oleh kita sebagai pengelola, karena kualitas akan menentukan bagaimana perusahaan tersebut akan berkembangnya, dan kuantitas juga harus diperhatikan. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rian Sunjaya, NPM 101211368, kelas C12. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen sumber daya manusia dalam mengelola keanekaragaman SDM. Yang nomor keempatnya yaitu tantangan perencanaan SDM. Salah satu tantangan yang harus dihadapi antara lain: 1. Mempertahankan keunggulan kompetitif. 2. Mendukung keseluruhan strategi bisnis. 3. Menghindari konsentrasi berlebihan. 4. Menyusun strategi sumber daya manusia. 5. Menanggulangi perubahan lingkungan. 6. Menyita komitmen manajemen. 7. Menerjemahkan rencana strategi ke dalam tindakan. 8. Mengakomodasikan perubahan-perubahan. Selanjutnya, variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi diantaranya: yang pertama, prinsip dasar memahami sifat dasar manusia. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, manusia selalu berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan bagaimana bertindak. D. Manusia atau seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan masa lalu dan kebutuhannya. Manusia atau seseorang mempunyai reaksi senang atau tidak senang. Yang terakhir, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, faktor pembentuk perilaku manusia.
Yang pertama, faktor genetik, yaitu turunan dari kedua orang tuanya yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, faktor pengalaman, yaitu pelajaran yang diperoleh seseorang dari peristiwa yang dipetik dari pengalaman hidupnya. Yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu situasi atau kondisi yang dihadapi seseorang pada masa usia muda dalam rumah dan lingkungan yang luas. Yang keempat, faktor pendidikan, yaitu usaha sadar dan sistematis mengalihkan pengetahuan secara formal dan non-formal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Sebira Arbarengganis dengan nomor NPM 101211326. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Yang ketiga, ada karakteristik yang melekat pada individu dengan ciri-ciri biologis. Yang pertama ada umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga status perkawinan, yang keempat jumlah tanggungan, dan yang terakhir ada masa kerja. Masa kerja meliputi yang pertama ada kepribadian, yang kedua ada atribut kepribadian, yang ketiga ada introspeksi dan ekstrospeksi, dan yang keempat ada persepsi. Selanjutnya, penerapan komunikasi yang efektif dan efisien dalam organisasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai suatu proses perpindahan pesan, perasaan, ide, dan pikiran seorang individu dan individu lain. Komunikasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada komunikasi antara pribadi, yang kedua komunikasi kelompok, dan yang ketiga komunikasi massa. Komunikasi efektif dan efisien dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting karena bermanfaat untuk yang pertama, peningkatan produktivitas, yang kedua, mengatasi atau menghindari konflik, yang ketiga, membantu mengembangkan potensi setiap karyawan, dan yang keempat, membentuk suasana kerja yang kondusif dan profesional. Saya Salma Jauja. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penerapan komunikasi yang efektif dan efisien dalam organisasi. Komunikasi efektif dalam sebuah perusahaan memiliki manfaat yang sangat penting, karena dengan komunikasi efektif maka akan terwujud suatu kerjasama yang solid di antara setiap anggota kerja tim. Teknik komunikasi dalam organisasi dapat diterapkan dengan cara berikut. 1. Selalu menghargai pendapat orang lain. Karena setiap manusia memiliki keunikan karakternya masing-masing, maka perbedaan pendapat akan selalu menjadi keniscayaan. Perbedaan pendapat atau cara pandang adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi di mana saja. Yang penting adalah bagaimana agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik ataupun perbedaan dengan cara saling menghargai. Yang kedua, memberikan umpan balik. Umpan balik atau feedback adalah respon yang diberikan ketika ada pihak lain yang mengajak untuk berkomunikasi. Tanpa adanya feedback, maka sudah pasti sebuah proses komunikasi tidak akan berjalan baik. 3. Berbicara langsung. Meskipun dengan teknologi yang ada sekarang ini memang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa bertemu langsung dengannya. Tapi ada kalanya sebaiknya kita berbicara langsung dengan yang bersangkutan secara tatap muka, karena dengan berbicara langsung akan sangat minim risiko salah paham. Keempat, sinkron menyesuaikan kutipan dan perbuatan. Kesesuaian antara tindakan dan ucapan sekaligus dapat menunjukkan integritas dari seseorang. Yang kelima, selalu perbaharui informasi-informasi. Dengan mempersiapkan diri untuk selalu update dengan hal-hal yang baru terjadi di lingkungan perusahaan, maka kita juga dapat berpikir cepat untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, penerapan teori motivasi hierarki dalam organisasi. Teori motivasi Abraham Maslow, hierarki kebutuhan. Maslow mengatakan bahwa motivasi menyebabkan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Dalam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, udara, air, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan keselamatan. Kebutuhan ini juga sangat penting bagi manusia, karena semua orang menginginkan keamanan kerja, perlindungan terhadap bahaya, keamanan properti, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan ini muncul dari masyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial sehingga butuh untuk berinteraksi dengan manusia lain. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk menghargai diri sendiri, pengakuan, dan rasa hormat dari orang lain.
Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Merupakan kebutuhan dari tatanan tertinggi dan kebutuhan ini dikemukakan pada orang yang sebelumnya kebutuhannya dipenuhi. Kebutuhan ini mencangkup kebutuhan untuk pelayanan sosial ataupun meditasi. Yang kedua, penerapan motivasi dalam organisasi. Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Penerapan motivasi dalam organisasi menurut Maslow terbagi menjadi 5. Yang pertama, motivasi prestasi, yaitu dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua, motivasi afiliasi, yaitu dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial, yaitu dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha untuk inovatif. Yang keempat, motivasi kekuasaan, yaitu dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Dan yang kelima, motivasi dan kinerja. Secara individual, upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol, menilai, lalu memotivasi diri sendiri. Saya Denisa Salsanadia Rahma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai peranan pemimpin dalam organisasi. Pemimpin merupakan seseorang yang berani dalam mengambil sebuah keputusan dan mempunyai jiwa yang bijaksana, serta dapat memimpin untuk mencapai tujuan organisasinya. Seorang pemimpin berperan besar dalam menentukan setiap kebijakan sebuah organisasi. Tujuan organisasi bisa tercapai ketika seorang pemimpin mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, setiap organisasi atau kelompok membutuhkan seorang pemimpin yang mengerti tentang fungsi kepemimpinan. Dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Tidak hanya sebagai penentu kebijakan, namun pemimpin juga dituntut untuk selalu memperhatikan kinerja individu dalam sebuah organisasi. Adapun fungsi kepemimpinan yang paling umum yaitu fungsi instruktif, yaitu pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi, sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Kemudian ada fungsi konsultatif, yaitu sebagai fungsi komunikasi dua arah yang dapat dilakukan saat pemimpin akan menetapkan kebijakan dan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan. Dengan begitu, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan secara efektif dan maksimal. Kemudian ada fungsi partisipasi, yaitu pemimpin melibatkan anggota untuk turut dalam setiap pengambilan kebijakan. Selanjutnya, fungsi delegasi, yaitu pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya, seperti melimpahkan wewenang dan turut andil dalam menentukan keputusan. Hal ini perlu dilakukan karena tujuan organisasi tidak dapat dicapai secara maksimal jika seorang pemimpin bekerja sendiri. Oleh karena itu, kerjasama antara pemimpin dan anggota sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian, yaitu pemimpin harus mampu memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Oleh karena itu, dalam mewujudkan fungsi pengendalian ini, seorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan dan pengawasan. Selanjutnya ada tujuan pemimpin dalam organisasi. Pemimpin merupakan aspek paling penting dalam sebuah organisasi. Setiap pencapaian yang dihasilkan kelompok atau organisasi tidak terlepas dari peranan seorang pemimpin. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita organisasi, seorang pemimpin harus mampu menjalankan fungsinya sebaik mungkin. Adapun tujuan kepemimpinan ialah sebagai berikut. Saran untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan salah satu saran yang penting dalam mencapai suatu tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seorang pemimpin dalam mewujudkan tujuan atau keinginan. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada memberi motivasi. Selain untuk mencapai tujuan, kepemimpinan juga memiliki tujuan untuk memberi motivasi kepada orang lain. Tentu saja hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan motivasi yang ada dalam diri mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan penjelasannya. Kesimpulannya, ada kalanya beberapa organisasi atau perusahaan menciptakan budaya kerja yang benar-benar baru, dan ada pula yang mengadopsi budaya yang sudah ada dalam masyarakat yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan organisasi atau perusahaan.